Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zerlina Daniswara Subekti dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menyampaikan tentang kerjasama luar negeri aktif Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do. Ya, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluannya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup aktif dalam melaksanakan kerjasama luar negeri. DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 ibu kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan di DIY. Selain dikenal sebagai kota pelajar, DIY juga dikenal sebagai kota budaya. Citra tersebut semakin kuat ketika pada tahun 2018 lalu, DIY telah ditetapkan sebagai City of Culture ASEAN untuk periode 2018 hingga 2020, yang mana hal ini dapat meningkatkan citra baik DIY di kancah internasional. Adanya pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan daerah berwenang mengurus urusan pemerintahannya dengan lebih mandiri, termasuk dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Otonomi daerah juga menjadi titik balik dari semakin meningkatnya minat pemerintah lokal untuk melaksanakan kerjasama luar negeri. Perundang-undangan yang disebutkan di atas dapat menjadi payung hukum bagi Pemda dalam melaksanakan kerjasama luar negeri, baik dalam bentuk sister city, sister province, dan kerjasama lainnya. Tuntutan di era globalisasi, pola hubungan-hubungan transnasional yang berkembang, desentralisasi, dan dengan adanya asas otonomi menyebabkan aktor subnasional atau pemerintah lokal seperti Pemda mulai memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakatnya, yang tidak hanya dapat dicapai melalui interaksi dalam negeri, namun juga melalui interaksi-interaksi internasional. Kerjasama luar negeri antara DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do merupakan kerjasama yang telah berlangsung cukup lama. Selain memiliki hubungan yang langgeng sejak tahun 2005, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui 4 program kerjasama Sister Province DIY Gyeongsangbuk-do dipandang dapat menjadi peluang emas bagi pembangunan daerah dalam berbagai bidang di DIY. Oleh karena itu, bagaimana tata cara pelaksanaan kerjasama, proses-proses yang ditempuh, dan bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mendorong keberhasilan praktik para diplomasi tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Para diplomasi merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor selain negara seperti Pemda di DIY dan institusi subnasional lainnya. Selanjutnya yaitu gagasan awal kerjasama antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dimulai pada tanggal 15 Januari 2001. Pada tanggal 9 September tahun 2003, LOL atau Letter of Intent resmi ditandatangani di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan oleh RM Haryo Ambarkusumo, Paku Alam 9 selaku Wakil Gubernur DIY dan Lee Eun-geun selaku Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-do. Selanjutnya, MOU, Memorandum of Understanding, resmi ditandatangani pada 24 Februari tahun 2005 oleh Hamengkubuwono X dan Lee Eun-geun sebagai Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-do. Kemudian pada tahun 2015 telah dilaksanakan penandatanganan Reaffirmation of Memorandum of Understanding atau penegasan ulang kerjasama antar kedua belah pihak. Hal itu juga dilakukan dalam rangka memperingati 10 tahun hubungan kerjasama antar keduanya. Ruang lingkup kerjasama yang telah disetujui antara DIY dan Gyeongsangbuk-do sampai saat ini meliputi bidang multi-purpose, yang melibatkan banyak bidang dengan fokus utama adalah program pembangunan bagi masyarakat di pedesaan. Hal-hal terkait ruang lingkup kerjasama telah tercantum dalam Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh seluruh dua belah pihak. Setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri yang dapat mendorong proses pembangunan Indonesia secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat belum tentu berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi daerah-daerah di dalamnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, Indonesia harus mulai dari daerah-daerah tersebut terlebih dahulu. Pembangunan secara nasional Indonesia otomatis akan meningkat akibat adanya kemajuan ekonomi dari setiap daerahnya. Kerjasama Sister City atau Province merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh kota,
daerah ataupun negara bagian dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan peningkatan pembangunan ekonomi tersebut. Hubungan sister province antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kontinuitas dalam hubungan sister province antara DIY dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Meskipun pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda atau pemerintah lokal di Indonesia harus berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, hal ini bukan bermakna bahwa Pemda atau pemerintah lokal tidak dapat melakukan inisiatif-inisiatif yang menunjang prosesnya pelaksanaan kerjasama. Nah, dalam rangka otonomi daerah dan gencarnya isu desentralisasi, prinsip good governance telah menjadi klaim atas standar bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu. Good governance telah menjadi ikhtiar bagi pemerintah daerah yang telah melakukan interaksi transnasional dalam membangun jejaring internasional dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing global. Melihat bahwa hubungan sister province antar GIY dengan Gyeongsangbuk memiliki kontinuitas yang baik sampai saat ini, maka hubungan antara DIY dengan Gyeongsangbuk dapat dipandang sebagai salah satu kerjasama sister province yang cukup berhasil dilakukan dengan dampaknya yang terlihat nyata. Terkait pelaksanaan praktik para diplomasi bersama Gyeongsangbuk, Pemda DIY dianggap telah mampu melakukan implementasi perjanjian internasional pada daerahnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tata kelola para diplomasi yang dilakukan oleh Pemda DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di DIY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya adalah penandatanganan Letter of Intent, yaitu pada tanggal 6 hingga 10 September 2003, delegasi DIY berangkat ke Gyeongsangbuk-do dalam rangka penandatanganan Letter of Intent antara kedua provinsi. Tanggal 9 September, LOL ini resmi ditandatangani oleh Paku Alam 9 dan selaku perwakilan kedua belah pihak. Kunjungan kerjasama ke Gyeongsangbuk-do kali ini dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY dengan hasil sebagai berikut. 1. Diharapkan Gubernur DIY berkenan menunjukkan salah satu warga Gyeongsangbuk-do untuk menjadi Honor Officer of Yogyakarta for International Cooperation. 2. Gubernur Gyeongsangbuk-do akan berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2004. Yang ketiga, pihak Gyeongsangbuk kemungkinan bersedia memberikan pinjaman kepada pemerintah DIY untuk keperluan pekerjaan konstruksi perpanjangan landasan Bandara Adi Sucipto. Next, penandatanganan MOU. Penandatanganan MOU ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan balasan pihak pemerintah Gyeongsangbuk-do ke DIY pada Maret 2004 dalam pembicaraan kerjasama sister province. Maka pada tanggal 27 hingga 31 Januari 2005 dikirimkanlah delegasi tim advance Gyeongsangbuk-do ke Yogyakarta. Kedatangan tim yang berjumlah 12 orang ini dalam rangka membahas draft MOU untuk disetujui. Akhirnya pada kunjungan selanjutnya tanggal 24 Februari 2005 ditandatanganilah MOU kerjasama sister province antara DIY dan Gyeongsangbuk-do. Penandatanganan ini dilakukan oleh masing-masing gubernur yakni Hamengkubuwono X dan Mr. Lee Eun-gun. Selanjutnya yaitu implementasi kerjasama, yaitu pasca ditandatangannya Letter of Intent serta MOU kerjasama antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-do, maka berbagai kegiatan sebagai sister province pun mulai banyak dilakukan bersama, seperti kegiatan peningkatan kapabilitas aparatur daerah DIY pada 2006. Dalam program tersebut terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu kelas bahasa Korea. Kegiatan ini memiliki 6 tingkatan dan 20 bab pelajaran di setiap tingkatannya. Hal ini sudah sesuai dengan kurikulum di Korea Selatan sebagai prasyarat untuk mahir berbahasa Korea. Tingkatannya antara lain terdiri dari membaca huruf Hangul, menulis dengan huruf Hangul, menghafal kosakata bahasa Korea atau vocabulary, mendengarkan atau listening, percakapan atau conversation, hingga latihan kemampuan. Yang kedua yaitu pelajaran khusus dan pengenalan budaya Korea. Kegiatan ini merupakan pemberian pengalaman langsung untuk belajar budaya Korea seperti pakaian tradisional dan tata krama, topeng dan tata krama, makanan lagu rakyat,
seni tari tradisional, bela diri taekwondo, dan sebagainya. Selanjutnya, ada program pengiriman PNS dan Pemda DIY dalam program Korean Language Training Program for Sister City Public Official. Sejak tahun 2006, program ini telah diikuti oleh perwakilan Pemda DIY setiap tahunnya selama 6 bulan. DIY pada tahun 2008 ditandatangani bidang kerjasama yang baru tentang Sumaul Undong, program antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Gubernur Suyong Sangbukdo Kim Kwan-yeong. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2012, program Sumaul Undong di DIY telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Program pilot project dilaksanakan di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul pada tahun 2008 yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan program di wilayah-wilayah lain di DIY. Secara garis besar, kegiatan Sumaul Undong meliputi pembangunan infrastruktur desa, gedung pertemuan, dan cor-blok jalan desa, peningkatan kualitas hidup seperti penyediaan sumur bor, peningkatan pendapatan seperti program bantuan sapi, aktivitas relawan seperti pelayanan kesehatan gratis, hingga pengenalan kebudayaan Korea kepada anak SD. Okay, next, kesimpulannya adalah kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam membangun Indonesia melalui sistem Sumaul Undong ternyata telah lebih dahulu dilaksanakan di tingkat provinsi. Secara khusus, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil melaksanakan sistem ini. 3 dari 4 tingkatan kerjasama telah berhasil dicapai dengan diawali dari kesadaran kerjasama, dilanjutkan dengan kerjasama bantuan mutual dan kerjasama fungsional. Adapun pembangunan institusi antara dua negara menjadi ranah pemerintah pusat untuk melakukan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Sistem ini sendiri masih dilanjutkan dengan adanya penandatanganan LOL oleh Gubernur DIY dan Gubernur Gyeongsang-gu pada tahun 2015. Oleh karenanya, negara yang diwakili institusi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat melihat dan menjadikan contoh adopsi di DIY sebagai salah satu referensi skema pembangunan kerjasama yang lebih komprehensif dengan pihak pemerintah dalam negeri Korea Selatan tersebut. Pelaksanaan adopsi dari sistem ini tentu saja harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah pedesaan. Selain itu, juga perlu melihat hasil evaluasi dari para akademisi yang meneliti perjalanan kerjasama tersebut selama ini untuk hasil yang lebih optimal. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira presentasi yang saya sampaikan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.